Ya baik, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Deputi yang kami hormati, Pak Kapati, ya teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Pertama-tama Pak Kapus, Mas Agung, terima kasih atas undangannya. Ini forum yang luar biasa. Saya lihat peserta masih antri nih, Mas Agung, ya. Mungkin Ada sampai sekitar 1.000 lebih nih Pak Abah, bahkan mungkin kalau lebih ya, ditutup ya ada 10.000 nanti. ini kayaknya. Ini sambil ngabuburit kayaknya nih ya. Iya, Jadi betul Pak Abah. rame-rame ya. Mudah-mudahan nanti ini selesainya jam 5:30 sore gitu ya. Jadi langsung Amin buka. Pak Abah, amin. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tadi ada Pak Deputi sudah menyampaikan isu-isu yang cukup strategis dalam konteks tata kelola SDM kita ya, khususnya di jabatan-jabatan fungsional ya. Nah, tentunya BKN selaku instansi pembina JF ini punya peran yang cukup strategis dan penting karena ini akan terkait dengan keberlangsungan jabatan-jabatan fungsional di bidang kepegawaian. Karena bidang kepegawaian itu sudah pasti ada sampai kapanpun juga dan pelaksanaan tugasnya itu pasti akan terus bergulir gitu ya. Nah, ini juga saya kira penting. Nah, oleh sebab itu transformasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional ini sebagaimana diatur dalam Permenpan 1 2023 menjadi bagian penting dari upaya kita membangun SDM di bidang kepegawaian lebih profesional ya, khususnya di bidang para pengelola di bidang kepegawaian. Nah, kenapa barangkali ini penting? Nah, ini yang harus kita lihat bahwa kenapa yang pertama urgensinya adalah mengapa kita perlu melakukan transformasi jabatan fungsional ini. Ya. Nah, ini penting kita harus sepakat dan sepaham dengan Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya. Yang kedua, dengan adanya transformasi ini maka kita harus lebih mendalami dan memahami tugas, fungsi, ruang lingkup dan kinerja JF karena akan ada perubahan. Sehingga ini akan berdampak kepada bagaimana tata cara penilaian. Tadi sampaikan Pak Deputi juga dengan Pak Kapus ya, termasuk tadi yang disosialisasikan oleh teman-teman BKN. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami sistem pengembangan karir dan kompetensinya. Karena dengan dampak yang 1, 2, 3 tadi itu akan berdampak kepada pengembangan karir dan kompetensi di JF-nya gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian ini sangat penting. Nanti Mas Agung, nanti Mas Tamsil nanti akan gabung ya. Saya kebetulan sedang mempersiapkan bahan untuk Komisi 9 nih, RUU Kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa itu penting? Yang pertama, transformasi ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah kaitan dengan memperkuat ASN sebagai satu profesi. Di mana sebagai satu profesi itu dia harus memiliki keahlian, keterampilan, kewajiban, dan sebagainya. Sehingga ini mendorong kita melakukan perubahan-perubahan di dalam tata kelola JF kita. Oh, ini hadir juga para Kakanrek ya. Sehat dan sukses selalu nih teman-teman Kakanrek yang sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah tantangan kita adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah. Ya, penyederhanaan birokrasi pemerintah sehingga mendorong pelaksanaan tugas lebih lincah dan dinamis. Nah, disinilah pentingnya instansi pembina. Nah, instansi pembina ini dengan tantangan-tantangan seperti ini, maka dia akan berperan sebagai tadi mengelola JF, menjamin standar kualitas pengelola kepegawaian. Jadi artinya bagus tidaknya tadi tata kelola kepegawaian yang dilakukan oleh JF, peran instansi pembina ini sangat dominan di sini. Makanya ketika kita muncul bahasan dalam Permenpan 1 bahwa instansi pembina itu akan dihilangkan gitu, saya agak keberatan karena instansi pembina itu punya peran yang cukup signifikan dan dia dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah pergeseran itu adalah peran dia sebagai human capital business partnernya instansi-instansi. Jadi betul tadi yang disebutkan oleh Pak Kapus, Mas Agung, bahwa dia harus membangun tadi human capital business partnernya dengan seluruh kementerian dan lembaga. Dan yang paling penting adalah perannya sebagai center of excellence-nya rumpun keahlian. Jadi kalau kita bicara tentang kepegawaian, semuanya itu kita akan bicara
tentang keahlian kepegawaian yang ada di BKN. Jadi ketika kita bicara kepegawaian ASN, pasti kita ngacunya itu ke BKN kaitan dengan jabatan-jabatan fungsional ini. Nah, termasuk juga barangkali nanti ada proses digitalisasi gitu dan sebagainya gitu ya. Itu juga mendorong para pengelola pegawaian melakukan perubahan-perubahan. Yang keempat adalah Bapak Ibu sekalian bahwa komposisi JF kita itu jauh lebih besar. Sehingga tata kelola JF ini harus kita perbaiki karena lebih dari 50% ASN kita itu menduduki jabatan-jabatan fungsional. Nah, inilah urgensi keempat kenapa kita melakukan transformasi jabatan. Nah, kalau kita lihat dari instansi pembina terbanyak kita sekarang itu ada 10 dan kemarin kami juga bahas dengan keuangan akan melakukan konsolidasi, termasuk barangkali Mas Agung konsolidasi JF ini dilakukan oleh BKN, di mana ada 4 JF, mungkin hanya ada 1 JF nanti yang bisa, tapi punya ruang lingkup yang lebih besar. Ya, mungkin seorang basisnya itu analis SDM, tapi kalau seorang analis SDM dia memiliki sertifikat asesor, dia bisa ke pusat penilaian. Kalau sekarang analis SDM dia punya sertifikat auditor, dia bisa menjadi auditor kepegawaian, juga melakukan tugas sebagai auditor kepegawaian. Nah, ini nanti 1 jabatan tapi dia bisa muter kemana-mana. Nah, ini juga penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat pola dari mulai pengangkatan pertama, penyesuaian, perpindahan dan sebagainya. Ini nanti yang akan kita ubah. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, formatnya itu sama, tapi ada fleksibilitas dan sebagainya. Nah, di sini saya kira menjadi cukup penting. Nah, yang jadi problem saat ini adalah tadi kaitan dengan angka kredit, butir kegiatan, dan sebagainya, termasuk administrasi JF. Nah, ini seputar ini muncul ketika kita sudah jabatan. Jadi orang terbiasa menjadi antom, jadi analis SDM, kemudian dia harus melakukan tugas-tugas ini kan gitu ya. Nah, inilah muncullah masalah, muncullah persoalan. Mereka karena tidak terbiasa, kemudian tadi banyak usulan-usulan untuk meninjau kembali. Dan sejalan dengan itu, maka sebetulnya fokus kita memang harus sudah berubah. Ya, fokus kita sudah berubah. Terus kita tidak bisa lagi mendefinisikan kegiatan orang terkunci sehingga orang tidak bisa berekspresi. Ya. Kemudian pola fokus kita juga bukan hanya ke knowledge, tapi sudah kepada adaptive learning. Ya, kalau dari sisi karir, saya kira ini yang harus kita sadari. Kita nggak bisa pungkiri bahwa karir kita dalam jabatan itu melekat di JF. Nah, jadi kalau saya jadi eselon 4, konverter ke eselon 3, kita pindah jabatan. Tapi kalau dari JF, maka kita tidak pindah jabatan, tapi kita bisa berada dalam jenjang jabatan karir itu. Sehingga ini berdampak tadi kita lakukan sindikasi, ya, kemudian memberikan penjelasan teknis dan sebagainya untuk kenaikan pangkat bagi teman-teman yang ada di sini. Nah, yang kenapa ini kita lakukan, ini sejalan juga Mas Agung dan teman. Ini juga kaitan dengan tadi transformasi di bidang pengelolaan kinerja, ya, di bidang pengelolaan kinerja. Jadi otomatis ini juga berdampak kepada pola penilaian yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, nanti penilaian kinerja itu kalau untuk JF tadi bukan hanya berbasis pada capaian hasil kerjanya, tapi juga paduan dengan perilaku kerja, ya, perilaku kerjanya. Nah, ini nanti yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi proses ini yang saat ini sudah berlangsung, sehingga nanti ketika kita bicara tentang ruang lingkup tadi, sedengnya ya dari SPJMN dan turun ke Renstra, ke PK, ke SKP dan ke SKP-nya JA dan JF-nya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti teman-teman itu harus mengcascading ya dari outcome ya, output dan layanan apa yang ada di unit kerja itu, kemudian jadi SKP, jadi SKP-nya, kemudian dia akan diturunkan ya menjadi peran dan hasil pegawai ini. Nah, oleh sebab itu ini harus dibangun dialog kinerjanya ya dengan atasan, dengan bawahan, termasuk juga kaitan dengan dialog kinerja perilaku kerjanya ya, di mana perilaku kerjanya itu arahnya adalah kepada ASN berakhlak. Nah, ini adalah apresiasi bagi pejabat fungsional, bukan saja kalau fungsional itu keuntungannya bukan hanya kaitan dengan angka kredit, tapi juga kaitan dengan penghargaan predikat kinerja.
ya, termasuk dia akan masuk talent pool, kemudian juga masuk ke dalam program pengembangan kompetensinya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, angka kredit yang akan dicapai itu bukan lagi berbasis pada butir-butir kegiatan tadi, tapi berbasis kepada predikat kinerja. Ya, jadi predikat kinerja yang ada itu nanti akan mencerminkan berapa angka kredit yang akan didapatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi angka kredit itu tetap ada, yang beda Mas Agung dan teman-teman sekalian adalah cara memperoleh angka kreditnya. Ya, sehingga Bapak Ibu itu tidak harus tadi menyusun dupak, karena angka kredit dari predikat kinerja itu akan ditetapkan oleh atasannya masing-masing. Ya, jadi peran penilai kinerja itu adalah tadi untuk uji kompetensi dalam kerangka konteks kenaikan jabatan khususnya. Jadi kalau untuk pangkat itu sepenuhnya ada di sana. Nah, oleh sebab itu konversi predikat kinerjanya itu tadi sudah disiapkan ya. Nanti tetap peran instansi pembina dia memberikan rekomendasi untuk kenaikan jabatan itu harus tetap ada. Karena untuk penjaminan kualitas ya. Tapi uji komnya nanti kami minta kepada instansi pembina untuk bisa mendelegasikan. Apabila misalnya yang ada di tempat Bapak Ibu hanya 1-2 orang, maka predikat kinerja uji komnya itu bisa dilakukan oleh masing-masing. Kemudian juga untuk pengangkatan Bapak Ibu sekalian, nanti dia tuh harus nomenklaturnya itu sudah di JR. Ada orang angkat jadi analis SDM aparatur, maka begitu dia CPNS namanya sudah analis SDM aparatur. Tidak boleh dia calon SDM aparatur ya. Tapi begitu dia diangkat 100% tanpa uji kompetensi, tanpa diklat, maka dia akan menjadi ketika jadi PNS menjadi analis SDM ahli pertama. Berarti dia sudah dianggap jabatan fungsional. Perpindahan JF ini akan lebih fleksibel karena dia akan bisa satu JF pindah ke JF yang lain selain JF ahli utama, yang tampak penyederhanaan birokrasi dan sebagainya itu juga sama. Jadi misalnya ada penataan organisasi, maka ke Menpan, maka Menpan akan memberikan rekomendasi dan sebagainya. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kemudian kami juga pada kesempatan ini karena ada 2 hal di Permenpan 1 2023 itu. Yang pertama adalah pengaturan bagi yang penyetaraan, yang kedua adalah pengaturan tata kelola yang memang karib. Yang penyetaraan ini mereka akan tetap mendapatkan kenaikan pangkat puncak di April dan Oktober 2023, termasuk penyesuaian kualifikasi pendidikan yang kita tidak pernah lakukan. Ya, sekarang sudah diatur oleh BKN. Termasuk juga kenaikan pangkat karena keterbatasan formasi. Bukan tidak ada formasi, tapi keterbatasan formasi. Atau formasi sudah penuh. Jadi dia udah uji kompetensi, rupanya mau naik, ternyata formasinya penuh, maka dia boleh naik pangkat. Tapi kalau dia mau naik pangkat, ternyata tidak ada formasi. Dia tidak bisa sama sekali. Ya. Jadi formasi penuh dengan tidak ada formasi itu nanti akan jauh berbeda. BKN sudah menyiapkan, kami ada 7 mandat yang kami sampaikan ke BKN, tadi sampaikan Pak Deputi yang akan masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalam sistem pengadaan kita juga, kita sekarang ini mendorong pengadaan kita untuk DJF. Nah, untuk teman-teman daerah, tahun ini kami mendorong kepada jabatan-jabatan fungsional, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun jabatan teknis yang lainnya. Nah, untuk teman-teman daerah itu, formasinya itu masih P3K Mas Agung ya tahun ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa angkat untuk teman-teman yang lain. Nah, ini kami mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon supaya data-datanya itu lengkap nanti ketika mengusulkan ke kami, karena kami buka sampai 30 April gitu ya, dan kalau bisa dokumen tautan dan sebagainya sampai dengan surat kesanggupan, itu deadline kami itu di posisi 30 April 2023. Ya. Jadi ini mumpung-mumpung nih Mas Agung, teman-teman di sini gitu ya, terima kasih Pak Kapus ini yang sudah memfasilitasi, sehingga teman-teman juga sudah bisa mempersiapkan. Dalam hal tadi waktu yang sudah kami persiapkan ternyata tidak melakukan proses itu, maka kami anggap dia tidak melakukan proses pengadaan. Nah ini saya kira juga menjadi penting gitu ya. Nah ini barangkali kita juga membuka untuk komunikasi Mas Agung di chatbot si Pandai gitu ya. Kemudian juga kita sudah menyiapkan ratusan pertanyaan dan jawaban ya. Sini. Ini ada foto saya yang paling ganteng nih Mas Agung ya. Aslinya lebih ganteng lagi gitu ya. Mas Agung apalagi di sini ganteng banget kelihatan ya. Soalnya lagi puasa kayaknya lemes nih ya gitu. Nah, kemudian juga ini kita juga menyiapkan Hari SDM, teman-teman bisa komunikasi, ini harapannya seluruh Indonesia juga bisa gabung gitu ya.
Dan bahkan kalau di tempat kami itu seluruh staf saya itu nomor HP-nya itu udah disebar Pak gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi. Kalau udah mentok baru kita datang ke Kemenpan atau ke BKN untuk konsultasi. Ya. Gitu. Nah barangkali ini Mas Agung. Tapi demikian Mas Agung beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Makasih Pak Kapus bersama tim. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.